Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat kita membaca serial Mahabharata, kita sudah paham dengan profil Sengkuni. Kemudian coba kita kembali membuka serial yang lain, yaitu Ramayana. Ternyata ada salah satu profil lain yang seperti Sengkuni, tetapi ini juga menjadi pemicu perang besar di Ramayana. Dia bernama Mantara. Mantara ini adalah seorang pelayan sekaligus teman dekatnya Kaikeyi. Kaikeyi ini adalah permaisuri dari Prabu Dasarata. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Prabu Dasarata itu memiliki 3 orang permaisuri, dan Kaikeyi ini adalah istri yang nomor 3. Kita sudah sama tahu juga bahwa istri yang pertama itu bernama Kosalya, dia memiliki anak bernama Rama, sedangkan Kaikeyi ini memiliki anak bernama Bharata. Singkat cerita, karena Dasarata sudah berumur, dia berupaya untuk menaikkan Rama sebagai pengganti dia menjadi raja di kerajaan Ayodhya. Kenapa? Karena memang Rama ini selain dia adalah anak sulung dari putra Dasarata, secara personel, secara profil, Rama ini memang layak. Dia sangat ksatria, akhlaknya baik, dia juga sangat hormat kepada orang tuanya, dan dia adalah sosok yang paling layak di antara anak-anak Dasarata. Sehingga Dasarata berkeinginan untuk mempercepat proses penobatan Rama sebagai Raja Ayodhya. Proses persiapan sudah dilakukan. Tempat sudah dibuat dengan baik, prosesi sudah diatur dengan baik. Dan akhirnya besok hari akan dilakukan pelantikan Rama sebagai pengganti Dasarata sebagai Raja Ayodhya. Kemudian ternyata informasi ini sampai ke telinga Mantara. Mantara tidak ingin Rama dinobatkan menjadi raja pengganti Dasarata, sehingga dia berupaya untuk mempengaruhi Kaikeyi sebagai permaisuri ketiga dari Dasarata. Dia katakan, kamu kok biasa-biasa saja mendengar berita pengangkatan Rama sebagai raja. Harusnya engkau sedih. Kemudian Kaikeyi, karena Kaikeyi juga sangat sayang dengan Rama, walaupun itu adalah anak tirinya, karena juga Rama sangat hormat kepada Kaikeyi, sehingga Kaikeyi itu juga sangat sayang dengan Rama. Dia berkata, loh, kenapa harus sedih? Saya senang mendengar Rama akan dinobatkan menjadi raja pengganti Dasarata. Kemudian Mantara ini, karena dia dekat sama Kaikeyi, dia malah mengolok. Harusnya engkau berpikir, inilah kesempatan kamu agar anakmu Bharata menjadi raja. Kenapa? Karena dulu Raja Dasarata saat meminang engkau pernah berjanji bahwa anak kamu, maksudnya anak Kaikeyi, adalah bisa menjadi raja. Dan raja pernah berjanji kepada engkau bahwa apapun permintaanmu akan saya turuti. Itu janji seorang raja. Ini kesempatan kamu agar kamu bisa mengorbitkan Bharata menjadi raja pengganti Dasarata. Akhirnya setelah dengan susah payah Mantara mencoba merayu Kaikeyi, akhirnya Kaikeyi pertahanan jebol juga. Dan akhirnya dia mengiyakan apa yang disampaikan oleh Mantara.
Kemudian dia secara dramatis membuat drama karena diatur oleh Mantara. Dan singkat cerita, akhirnya dia sampaikan itu kepada Dasarata, bahwa dia minta supaya pelantikan Rama sebagai raja Ayodhya dibatalkan, dan Rama harus dibuang ke hutan selama 14 tahun. Mendengar permintaan Kaikeyi yang begitu berat, maka Dasarata menjadi sangat sedih. Saking sedihnya dia sampai beberapa kali pingsan. Akhirnya, singkat cerita, saudaraku nanti bisa baca di dalam buku serial Ramayana, sangat banyak cerita ini, karena kita cuma mengambil beberapa ibroh yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Singkat cerita, akhirnya dengan sedih Dasarata membatalkan pelantikan itu. Kemudian dipanggillah Rama, disampaikanlah bahwa pelantikan dibatalkan. Sebenarnya Rama biasa-biasa saja. Rama tidak masalah dengan kondisi itu. Malah dia siap untuk tidak menjadi raja, dan dia siap untuk memenuhi janji raja kepada Kaikeyi, dibuang selama 14 tahun di hutan. Tidak ada masalah. Singkat cerita sekalian, saudaraku, akhirnya Rama dibuang ke hutan. Kemudian Prabu Dasarata sedih dan akhirnya meninggal dunia. Cerita singkat ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah hati-hati dalam memilih teman. Kaikeyi adalah orang baik. Dia sangat sayang kepada Dasarata. Dia sangat hormat kepada Dasarata sebagai suami sekaligus rajanya. Dia juga sangat sayang dengan Rama sebagai anak tirinya. Kenapa? Karena memang Rama juga sangat menghormati dan mengabdi kepada Kaikeyi. Tidak ada alasan bagi seorang Kaikeyi itu menolak Rama. Tidak ada alasan, karena memang baik. Tetapi karena hasutan, karena rayuan dari seorang Mantara, dan dia adalah teman baiknya Kaikeyi, akhirnya segala idealisme yang dimiliki oleh Kaikeyi itu hilang seketika. Dia sudah tidak lagi menghargai Dasarata. Dia sudah tidak lagi menghargai tradisi kerajaan, di mana raja yang diangkat, putra mahkota itu adalah putra sulung. Semuanya dilanggar. Demi apa? Demi ambisi pribadi agar anaknya Bharata menjadi raja. Kalau kita telusuri kemudian, sebenarnya saat Bharata diminta menjadi raja, dia tidak mau. Ceritanya ini betul-betul nostalgianya ini sangat dramatis. Karena saat itu Bharata marah kepada ibunya. Karena Bharata juga orang yang sangat baik, sangat hormat kepada Rama, dan dia berupaya agar Rama tetap menjadi raja. Sampai-sampai dia menyusul Rama di hutan untuk kembali ke kerajaan dan memimpin kerajaan. Tetapi dengan teguh Rama tidak mau kembali ke kerajaan sebelum 14 tahun. Akhirnya dengan segala kesedihan, Bharata menjadi Raja Ayodhya, dan dia sangat marah kepada ibunya Kaikeyi. Saudaraku, sekali lagi, bahwa pelajaran yang kita petik adalah bahwa saat kita berteman dengan orang yang salah, maka idealisme kita bisa habis. Kebaikan yang kita lakukan selama ini bisa hilang karena pengaruh teman. Saudaraku, sebagaimana yang kita pahami bahwa kualitas seseorang itu bisa dilihat dengan siapa dia berteman. Saat salah kita dalam memilih teman karib, maka hati-hati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang bertipe Mantara sebagai teman karib kita, sehingga kita bisa selamat menjaga
idealisme kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.